Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di rumah belajar Pak Guru Rahmat. Semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat. Bab 1. Menyusun laporan hasil observasi untuk kelas 10 SMA, SMK, Madrasah Aliyah. Dengan mempelajari bab ini diharapkan siswa 3.1 mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. 4.1 menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. 3.2 menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. 4.2 mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Bab 1. Menyusun laporan hasil observasi. A. Pengertian, ciri-ciri dan informasi dalam teks laporan hasil observasi. B. Interpretasi teks laporan hasil observasi. C. Struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. D. Penyusunan teks laporan hasil observasi. Kita mempunyai kemampuan meraba, melihat, mendengar, menghirup, mengecap. Ya, observasi menggunakan indera manusia. Kata kunci definisi teks laporan hasil observasi: teks, pengamatan indera, sesuatu atau fenomena, fakta, cermat. Fungsinya sebagai laporan pertanggungjawaban sebuah tugas, pengamatan kegiatan, informasi terpercaya, sarana dokumentasi, dan data kualitatif penelitian. Observasi ada di lokasi sosial, di buku rujukan, buku panduan, berkas dokumenter, laporan eksperimental, dan prestasi kelompok. Observasi punya 3 struktur utama. Pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Kedua, deskripsi bagian. Ketiga, deskripsi manfaat. Mari kita masuk pada materi utama. A. Pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 1. Pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kedua, informasi dalam teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi dan ciri-cirinya. Teks laporan hasil observasi atau report berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Ciri-ciri laporan hasil observasi sebagai berikut. A. Bersifat objektif, global, dan universal. B. Objek yang dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. C. Ditulis secara lengkap dan sempurna. D. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. E. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. F. Tidak mengandung prasangka, dugaan, atau pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. G. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi. Informasi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi merupakan fakta yang ditemui pada objek yang diamati. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi.
Fakta menunjukkan kebenaran informasi. Fakta merupakan pernyataan yang tidak terbantahkan kebenarannya. Pernyataan tersebut berupa kalimat yang ditulis berdasarkan kenyataan, peristiwa, atau keadaan yang benar-benar terjadi secara objektif. Objektif berarti dapat ditangkap oleh indera dan mengandung kepastian. B. Interpretasi teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 1. Ringkasan teks laporan hasil observasi. 2. Simpulan fungsi teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah meringkas teks laporan hasil observasi. Pertama, memahami isi teks. 2. Menemukan pokok-pokok informasi dalam teks laporan hasil observasi. 3. Mengembangkan pokok-pokok informasi ke dalam paragraf. Simpulan teks hasil laporan observasi. Interpretasi terhadap teks laporan hasil observasi dapat dilakukan dengan menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Dalam hal ini adalah teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks tersebut. C. Struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 1. Struktur teks laporan hasil observasi. 2. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Definisi umum. Definisi umum merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Definisi bagian. Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf atau penjelasan rinci. Definisi manfaat atau perilaku. Definisi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan, biasanya untuk benda mati. Sementara itu, untuk mendefinisikan benda hidup, definisi yang digunakan adalah definisi perilaku. Penutup atau simpulan. Penutup atau simpulan merupakan bagian rincian akhir teks laporan hasil observasi. Penutup dapat berisi simpulan berupa tanggapan atau interpretasi penulis tentang objek yang dibahas. Penutup atau simpulan bersifat opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pertama, kata, frasa, verba, dan nomina. Kedua, kalimat definisi dan deskripsi. Ketiga, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. D. Penyusunan teks laporan hasil observasi. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi, serta menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kaidah kebahasaan. Gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Sebuah tulisan atau teks terdiri atas gagasan pokok dan gagasan-gagasan penjelas. Sebelum menyusun teks laporan hasil observasi, Anda diharuskan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks laporan hasil observasi yang akan Anda susun. Mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokok terlebih dahulu. Setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Langkah menyusun teks laporan hasil observasi. A. Menentukan topik masalah yang akan diamati atau diteliti. B. Merencanakan cara menyelesaikan masalah. C. Melakukan pengamatan sesuai dengan masalah yang ditentukan. D. Meneliti ulang hasil pengamatan. E. Membuat kerangka laporan hasil observasi. F. Menyusun laporan hasil observasi. Dan G. Membenahi laporan. Latihan. Silakan mengerjakan tugas-tugas berikut ini. Demikian materi singkat yang bisa kami berikan.
Buku ini adalah buku pegangan yang kami pakai sebagai buku referensi. Demikian materi singkat kali ini. Semoga berguna, bermanfaat untuk para siswa, teman-teman guru. Buku ini pun kami pakai sebagai buku pegangan buat pelengkap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kegiatan ini berguna dan bermanfaat buat para siswa, orang tua murid yang mendampingi, teman-teman rekan guru, serta pemerhati bahasa Indonesia. Silakan beri tanda like, komentar yang membangun, serta bermanfaat, serta jangan lupa subscribe bagi yang belum, sehingga kami lebih bersemangat dalam berkarya. Insya Allah kita akan ketemu pada kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.